Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, kita bersyukur atas nikmat hari baru yang dianugerahkan Tuhan bagi kita. Tak lupa, kita juga bersyukur atas setiap pengalaman hidup yang boleh kita terima di hari kemarin. Apapun yang telah kita alami, Tuhan pasti merencanakan yang terbaik untuk hidup kita. Saat ini, kita masih berada di masa Prapaskah, masa pertobatan, masa retret agung. Hal utama yang perlu kita sadari adalah kerahiman Allah begitu besar bagi umatnya. Maka dari itu, janganlah malu untuk bertobat. Janganlah malu untuk mengakui semua dosa dan salah kita di hadapan Allah, agar hati kita semakin layak dan pantas menyongsong puncak karya keselamatan Allah bagi kita. Saudara-saudari terkasih, apa sapaan Tuhan untuk kita hari ini? Bagaimana kita akan merenungkan serta mengamalkannya dalam setiap tutur kata dan perbuatan kita? Bersama-sama dengan gereja Allah yang kudus, mari hening sejenak, menyiapkan hati kita untuk mendengar sapaannya yang kudus. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, sabda Tuhan, sebab aku ini pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seseorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya
menyerang dan mengalahkannya, maka orang lain itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, setan yang membisukan itu telah diusir. Dan kini orang bisu itu dapat berkata-kata. Namun mereka tidak bersyukur dan bergembira atas kesembuhan orang itu. Mereka malah kemudian mempersalahkan tentang kuasa yang dipakai Yesus dalam mengusir setan. Mereka menuduh Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Bahkan mereka mencobai dia dengan meminta tanda dari surga. Nalar mereka tidak berjalan dengan baik karena kebencian hati mereka. Bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri? Yesus menegaskan bahwa tidak ada peluang bekerja sama dengan iblis. Keberadaan Yesus sendiri adalah pertentangan terhadap iblis. Dan iblis tidak akan pernah selaras dengan Allah. Maka mereka harus berhati-hati dengan pikiran mereka sendiri. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Jangan sampai pertentangan yang mereka lakukan terhadap Yesus malah menempatkan mereka di sisi Beelzebul. Saudara-saudari, kemudian Yesus berkata, "Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu." Pernyataan Yesus ini bukan untuk membela dirinya dari tuduhan orang-orang itu. Yesus menyatakan hal ini untuk menyadarkan bahwa sebenarnya yang mereka tunggu itu sudah ada di tengah mereka. Namun mereka menolaknya. Maka dari itu, menolak Yesus sama saja halnya dengan menyerahkan diri kepada iblis. Semoga kita selalu berada dalam naungan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Yesus yang baik, ampunilah kami
karena seringkali kami hidup tidak bersama dengan Dikau. Kami tergoda akan kenikmatan dunia ini dan tinggal betah di dalamnya. Terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengikuti Engkau, jalan kebenaran dan juru selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.